Oke, sip. Boleh tolong di-mute sementara kalau lagi jelasin. Boleh, memang mau di-mute kok. Yang lain kan sudah mute tuh. Oh, Mas Wanda cowok. Ini kenapa hot batu-batu? Oke. Kita mulai lah ya. Jadi sebenarnya materi malam ini itu buat teman-teman yang udah ya. Mungkin sekitar pokoknya di bawah 40% lah. Tapi udah sangkut ya. Udah nyangkut atau beli sahamnya yang di atas. Nah, jadi seperti itu. Sebenarnya kalau yang begini ini ada triknya. Cuma ada sedikit capek. Kasih contoh satu deh, saham apa? Yang nyangkut di atas. MSP. Oke. BBKP ya banyak ya. HMSP. Oke. HMS. Banyak. BBKP, HMSP, BBKP, ICBP. Mantap bekas kita. Oke. Wow. Breeze, aduh. Agri. Oke. Simpelnya gini, saya jelasin dari awal dulu. Jadi kalau saham yang sudah kita beli dan harga sahamnya turun dan kita tidak cut loss, ada dua, bahwa ya memang satu saat saham akan balik. Cuma kan tidak semua saham. Dalam artian tidak semua saham itu bisa jadi sahamnya malah balik ke gocap dan nanti geraknya setahun 2 tahun lagi kayak Bumi dan saham-saham si yang lain ya yang bisa gocap gitu. Nah, kalau untuk saham-saham yang blue chip ya seperti yang market cap-nya gede, Bang Beri, Sampurna, atau Gudang Garam, atau Unilever, ya pasti akan balik. Cuma baliknya itu kapan ya kita nggak tahu. Dan terserah market maker. Nah, konsepnya di sini adalah kita average harga tapi sambil cari cuan. Hanya saja yang perlu Bapak Ibu tekankan bahwa di sini kalau Bapak Ibu lakukan average dan sambil cari cuan ini, nanti tercatat di gain loss-nya akan rugi. Kenapa akan rugi? Karena harganya nanti yang kita jual harga rata-rata, tapi secara cash itu akan bertambah. Nah, sebelum melakukan ini, biasanya catat cash-nya dulu. Catat cash-nya dulu berapa, nanti supaya bisa dibuktikan bahwa cash-nya bertambah atau enggak setelah dijual. Itu harus begitu dulu. Kenapa? Karena nanti tercatat di gain loss-nya rugi. Karena yang dijual harga rata-rata. Jadi pertama itu catat dulu cash-nya berapa. Nanti supaya kelihatan penambahan dana cash-nya kalau setelah dijual. Terus yang kedua, wajib menggunakan atau jumlah lot yang sama. Dalam artian gini, contoh HMSP nih, HMSP kita mau average tapi sambil cari cuan. Nah, yang dipakai dananya berapa sesuai kemampuan. Jadi setiap orang beda-beda nih. Boleh berapapun boleh.
Semakin besar dananya ya semakin cepat average-nya turun. Kalau semakin kecil dananya ya semakin capek atau semakin lama. Tapi ini nggak menutup kemungkinan, sama. Porsinya sama, dalam artian tetap bisa dilakukan, hanya kalau yang dananya agak gede, itu lebih cepat dibandingkan dengan dana yang agak kecil. Satu contoh, saya nggak bilang value. Jadi misal gini, saham MSP kita sangkut di atas, ya anggap aja di sekitar 1.600. Sekarang harga 1.300. Ya. Terus kita mau average nih di 1.300. Beli dananya itu misal yang bisa mampu dibeli itu 10 lot. Jadi beli di 1.310 lot, naik misalkan sampai 1.300, jangan sampai rugi fee juga ya. Jadi misalkan 1.300 ke 1.000, misalkan dapat sampai 1-2% lah. Kalau 1% sebenarnya cukup. Karena kan niatnya di sini kita average, mau turunkan harga. Nah, cuan itu bonusnya. Ya, cuan itu bonusnya. Jadi anggap misalkan kita beli HMSP tadi 1.320 lot. Naik ke 1.350 kita jual. Jualnya juga 20 lot, jangan lebih, jangan kurang. Ya. Nah, seperti itu. Nanti sebelum beli, catat dulu cash-nya. Nah, 20 lot itu berapa yang dipakai? Nanti ketika dijual di 1.350, nanti ketika masuk ke porto, lihat pertambahan cash-nya berapa. Gitu. Nah, nanti di gain and loss pasti akan tercatat rugi karena harga yang dijual average dari harga 1.600 ke 1.300 itu yang tercatat rugi, tapi nanti secara cash akan bertambah. Jadi seperti itu sebenarnya, semudah itu gitu loh. Nah, masalah yang di belakang adalah sahamnya bisa nggak naik itu. Nah, contoh nih HMSP, kalau kita ngelihat chartnya yang daily ini HMSP, Bapak Ibu bisa lihat lah. Coba perhatikan, dia sempat bikin bayangan naik turun, dia sempat sometimes dia bikin mana ya, sometimes dia bikin gap up. Bisa nggak diterangin pakai Excel biar lebih jelas Mas Chantier? Aduh. Oke, gini. Kita buka Excel ya. Kita buka Excel. Bentar. Oke. Yang Excel kelihatan ya? Kelihatan. Oke. Atau saham HMSP. Kita punya harga buy pertama ya. Buy 1 itu harga 1.600. Waktu itu belinya berapa lot? Anggap aja
30 lot. 30 lot berarti kita punya ini 100 lembar. 100 ini lot. Kemudian ini lembar. Berarti value sama dengan 1600 dikali lot dikali jumlah lembar. Nah, total segini ya. Oke, 4.800.000. Terus saham sekarang turun di 1.300. Buy 2. Beli di 1.300. Jumlahnya 20 lot. Dari 100 lembar. Nah, B4 sama. B3, C3, D3, oke. 2 kali 3, sama. Dua kali 3, 6. Harusnya beda dong nih. Nah, oke nanti ya. Nah, ini kalau di average, artinya kalau di average itu kita hitung ya. Di sini average. Average sama dengan Oke, average sama dengan dalam kurung (1.600) dikali jumlah lot dikali jumlah lembar ditambah dalam kurung dikali dibagi ini dikali ini ditambah ditambah ini
kali ini kurung. Benar nggak sih? Salah ini ngitungnya. Kalau di Excel dalam kurungnya masih benar sih. Kali ini ditambah ini dikali ini kurung dibagi ini tambah nih. Ini beda ya. Udah biar sistem aja yang apa nih 4,8 apa itu tadi 4,8 tambah 2,6 bagi 2 gitu aja ya. Ya anggap aja begitulah rata-ratanya. Kalau mau detail ada hitungannya. Ribet lah. Soalnya kurung-kurungannya masih benar. Intinya gini, buy yang kedua itu kan kita buy 2 lot, 20 lot ya. Ya kan? Ya. Yang kedua itu buy 20 lot. Nah, jadi masuk 20 lot, keluar itu harus 20 lot. Nah, nanti kan di sini kan ada harga rata-rata. Kalau Bapak Ibu beli di 1.300 nih 20 lot, nanti ini harganya akan ke average dari 1.600 dengan 1.300 itu nanti ke average. Nah, nanti yang dijual itu tercatat di gain loss itu adalah harga rata-rata. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu beli 1.300 harga 1.300 kemudian jumlah lotnya 20, dia naik ke aku nggak mau. Sorry. Aku nggak mau ya. Ya, macet. Ya, macet. Bentar. Remote i. Oke. Mas Berliana bilang 1480. Nah, jadi harga average-nya 1480. Ya. Harga 1480. Excel-nya ngehang ih. Kenapa nggak mau ya? Bentar.
Oke, rata-ratanya 1480 kan. Nah, kalau Mas jual Bapak Ibu jual 20 lot, itu nanti tercatatnya rugi. Jadi jualnya di harga 1480. Tapi kalau misalkan yang dibeli 1.300 ini naik ke 1.300 10 atau 20 lah. Coba HMSP bentar ya, saya lihat di itu dulu, di stock price. Nah, HMSP itu di 1000, dia kan fraksinya 5 ya. Jadi kalau misalkan di 1.300 naik aja ke 1.310, itu kan sudah 0,74%. Ya. Jadi naik 2 tik itu 0,74%. Nah, coba deh. Dari 1.300 ke 1.310 kali 20 lot, Bapak Ibu sudah yang 20 lotnya ya. Yang 20 lotnya itu udah cuan 0,74%. Artinya kalau dipotong fee 0,4 berarti dapat 0,3%. Nah, harusnya cash Bapak Ibu bertambah nih, yang dari beli tadi 2.600.000 nambah dapat 0,37%. Jadi seperti itu. Nanti cashnya pasti akan tercatat bertambah. Cuma gain and loss-nya akan tercatat rugi. Ya. Jadi seperti itu. Simpelnya seperti itu aja sih. Kalau tercatat harga rata-rata kan jelas sudah di gain and loss. Cuma ini yang saya mau kasih tahu, kalau Bapak Ibu mau average, perhatikan jumlah lotnya. Nah, oke, kita sharing lagi. Jadi perhatikan jumlah lotnya. Pada saat mau average, itu lotnya harus pas. Ya. Jadi masuknya 20 lot, keluarnya juga harus 20 lot. Artinya kita tetap harus menunggu ketika harga naik dari harga beli kedua ya Pak. Ya, betul. Nah, yang jadi masalah average-nya udahlah, kita udah tahu. Masuk dan keluar dengan jumlah lot yang sama. Kalau awalnya masuk 20 lot, keluar harus 20 lot. Nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Karena nanti hitungannya berantakan. Ya, itu dulu. Kalau sudah di situ ngerti, oke, kita lanjut. Yang jadi masalah sekarang sahamnya. Bapak Ibu bisa nggak nih sahamnya dibuat untuk seperti itu? Nah, case nih HMSP. Coba perhatikan. Lihat HMSP. Ya. Tanggal 22 dia bikin shadow sedikit. Nah, shadow sedikit ini, tapi lihat ya. Dia sebentar. Tanggal 21 dia close di harga 1480. Nah, hari besoknya dia buka open di 1485. Kemudian high-nya 1490, 2 tik ya. 2 tik, habis itu turun. Lihat lagi tanggal 25. Ini close sebelumnya itu di 1455. Nah, tanggal 24 close 1455. Tanggal 25 mana nih? Open di 1465 berarti udah naik 2 tik. Kemudian high-nya tambah 1 tik, berarti 3 tik, masih dapat sekitar 1%. Oke. Dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kemarin enak banget nih. Kalau misalkan dia close di 1350, opennya di berapa tuh?
Open di 1380 ya. Jadi, nah ini yang bisa kita manfaatin. Caranya gimana? Perhatikan ya, perhatikan. Kalau dia sering saham ini dia sering besok itu opennya loncat, Bapak Ibu bisa beli di close market, kemudian jual besoknya. Biasanya pagi. Jadi perhatikan kebiasaan sahamnya kayak HMSP ini, dia bisa naik besoknya itu 2 sampai 3 tik. Ya udah jangan minimal 2 tik ya kalau HMSP gitu loh. Dapat 2 tik udah langsung jual. Intinya Bapak Ibu kan mau average down nih, tapi tetap masih punya cash, masih dapat cuan sekitar 0,37%. Kalau 2 tik. Nah, itu aja nggak masalah, yang penting harganya bisa diturunkan. Kalau sama RB ya susah, Mas. Jadi ini dulu ya. Jadi perhatikan sahamnya. Kalau dia biasa nih besok paginya open loncat, beli di close market supaya nanti pada saat close market itu harganya 0. Dalam artian 0 itu kan yang baru dibeli ini kan nggak ada kenaikan, nggak ada penurunan. Nah, besok loncat, udah langsung jual. Masih dapat cuan, tapi harga ke average. Jadi seperti itu. Ya. Apalagi kemarin HMSP sempat yang hari kemarin ya terakhir itu dia buka di atas terus turun ke bawah. Ini dapatnya lumayan kalau mau average. Jadi tiap hari itu bisa begitu. Nah, tergantung tipe sahamnya lagi, kembali lagi. Ya. Tergantung tipe sahamnya lagi. Nah, Bapak Ibu kalau HMSP masih bisa. Nah, tinggal lihat nih. Tapi kalau kejadian kemarin sih biasanya pagi naik bentar, habis itu turun. Pagi naik bentar, habis itu turun. Naiknya juga bentar banget, paling 1-2 menit sampai 1-5 menit. Jadi nggak bisa greedy main-main hold. Jadi seperti itu ya. Jadi average turun, cash Bapak Ibu masih bisa dapat cuan gitu. Nah, kalau saham yang biasa buka langsung ARB, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Mau gimana lagi? Gitu. Oke. Yang punya HMSP tahu sudah ya kebiasaannya. Kebiasaannya tahu ya. Jadi ini untuk kasus naik turunnya masih wajar ya, masih. Yang masih wajar, Mas. Gitu. Oke. Nah, kembali ke atas. Jauh banget. Nah, tadi minimal jual naik berapa persen ya? 0,7% kah minimal untuk nutup fee-nya? Fee itu 0,4%. Nah, jadi kalau beli, usahakan jualnya bisa di atas 0,4%. Tapi kalaupun Pak Po, ya udah mau gimana? Gitu, tergantung sahamnya juga. Kalau kayak HMSP kan ini kebiasaannya dia bisa minimal 2 tik. Dari tanggal 22 sampai 28 ini bahkan lebih ya, tanggal 28. Jadi dia masih bisa 2 tik. Berarti 2 tik itu masih dapat 0,74%. Nah, beda dengan saham yang lain gitu. Jadi seperti itu ya. Simpelnya seperti itu. Nah, cara entry-nya gimana? Kalau yang pertama ya, kalau saham itu memang dalam kurun waktu yang kalau lihat contoh MSP ini seminggu ini itu dia bikin open besoknya itu rata-rata loncat dan naik 1 tik baru turun. Nah, itu bisa entry di close market besok pagi atau begitu sudah begitu close market entry dapat jam 3:30 langsung order booking jual 2 tik di atas harga yang
kita beli tadi. Itu boleh. Jadi besok pagi tinggal nunggu jual. Itu seperti itu ya. Wah, saya lupa ya nge-share di Telegram ya. Bentar deh. Bentar. Jadi seperti itu ya. Jadi karakter saham itu beda-beda. Nah, ini contoh saham HMSP. HMSP dengan kebiasaannya seperti ini, berarti Bapak Ibu bisa entry di close market, langsung order booking jam 3:30 buat besok jual di 2 tick sampai 3 tick. Jangan greedy. Jangan greedy ngalapin 4 tick, 5 tick. Kalau dapat 4 tick, 5 tick ya syukur. Kalau masih bisa mantau, ya tahu sendiri market pagi gimana ya. Mau order aja susah. Jadi jangan terlalu greedy. Yang penting intinya Bapak Ibu bisa harganya average turun ke bawah sambil cari cuan kecil-kecil. Gitu aja. Nah, yang ketiga ini tergantung karakter dari sahamnya. Iya, di record. Ini di record ya. Nah, karakterlah yang kembali lagi ini bisa nggak dilakukannya itu ya kembali lagi ke sahamnya. Bisa nggak? Kalau cuma 0,7% berarti rugi di fee beli dan fee jual dong, Pak. Enggak, Pak. Fee beli dan fee jual kan total 0,4. Kalau Bapak dapat 0,7 kan masih cuan 0,3. Ya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita kembali ke atas. Yang punya HMSP tadi siapa? Bu Teresa. Bu Teresa ngerti ya? Ini kita mempelajari karakternya si HMSP. Nah, sekarang kita lanjut ke BBKP. Ngerti? Oke, sip. Nah, yang nanya BBKP Mbak Wanda. Nah, coba lihat BBKP. Kebiasaannya adalah ini sekali dia buka sama dengan close market. Besoknya dia bukanya down, naik sedikit ke atas, turun. Besoknya lagi buka gap down, naik ke atas, hold. Terus besoknya buka dengan close yang sama, naik, baru turun. Saya juga nggak tahu nih, naik dulu atau turun dulu atau gimana. Rata-rata dia sering gap down nih. Nah, case yang BBKP ini agak sedikit beda. Kalau dia sering gap down, ya ini harus waspada nih. Mending nunggu besoknya. Kalau dapat yang seperti ini, misalkan open dengan close-nya sama, ya masih bisa enak. Yang perlu diwaspadai itu kalau dia gap down seperti ini. Ya, agak sulit memprediksi. Coba lihat, gap down, habis itu gap down 2 kali naik, gap down 2 kali, habis itu sama 2 hari sama 1 2 gap down lagi, habis itu sama gap down lagi, habis gap down sama kemungkinan besok ini bisa gap down sih. Nah, begitu cara mempelajari sahamnya, bisa nggak ini di average. Nah, kalau yang seperti BBKP seperti ini, dia setiap 2 kali close open sama, dia gap down. Setiap 2 kali close open sama, dia gap down. Berarti ada kemungkinan ini besok masih bisa open close-nya sama, habis itu gap down. Bisa.
Nah, kalau BBKP mendingan pagi. Kalau ngambil close market, takutnya dipukul gap down. Nah, kalau dipukul gap down begini, Bapak Ibu nggak bisa keluar kalau BBKP. Nah, kalau tujuannya cuma average, ya kalau rugi ya keluar lagi 20 lot. Yang penting jalan terus average-nya. Nah, resiko average down ini bisa untung bisa rugi. Pertama rugi fee, yang kedua bisa juga rugi kapital. Kenapa? Kasusnya seperti BBKP begini. Kalau kita entry-nya di close market, ada potensi besoknya gap down. Nah, itu yang perlu diwaspadai. Tapi kalau mau nunggu besok entry dulu baru dia naik masih bisa dapat, ya bagus. Itu ya. Nah, itu BBKP. Jadi Mbak Wanda siap-siap kalau BBKB sedikit kerja keras ya. Untuk tahu karakter saham, kalau IMAS bagaimana Pak? Saya sudah 35%. Oke, nanti kita bahas satu-satu. Untuk tahu karakter saham itu pembatasan time frame di berapa Pak? Apa seminggu ke belakang karena asumsinya seminggu turun terus? Iya, kalau bisa yang terdekat 5-10 hari ke belakang. Lebih bagus 10 hari sih. Jadi datanya lumayan. Jadi seperti itu ya. Nah, buat Mbak Wanda sedikit berdua. Kalau 30 ini gimana? Ya. Oke, kita lanjut ke saham berikutnya. BBKP udah, berarti ICBP. Nah, ini daily-nya ICBP. Ini baru daily loh ya. Dia ada sedikit gap down, ada naik, ada turun. Dia sempat naik baru turun. Yang ini full candle, buka langsung turun. Yang ini buka loncat turun. Buka sama naik dikit turun. Nah, inilah yang sedikit bermasalah kalau kita punya ICBP kalau mau average. Kenapa? Sahamnya harganya gede. Nah, ini perlu diperhatikan. Jadi ICBP ini pertiknya itu cuma 0,26%. Artinya ya 2 tik sih nutup, cuma cuannya kecil banget. Cuannya itu cuma 0,1%. Kalau 2 tik ya. Karena 1 tiknya itu 0,26%. Berarti 0,26%, 2 tik 0,54%, potong fee 0,4 berarti dapatnya 0, ya sekitar 0,13, 0,14%. Jadi kecil, 0,1. Nah, jadi CBB seperti ini ya. Tapi kalau mau detail, lihat, saya turunkan 20 menit. Ini close market, dia pagi open, naik berapa tik nih? Dia close di 9350. Kemudian naiknya 9400. Masih dapat 2 tik. Nah, yang jelek begini nih. Open, turun. Habis itu standby. Steady, turun. Ya. Terus open, naik turun. Open, gap up, naik. Nah, ini kalau dapat ini bagus. Kalau open langsung turun baru naik. Nah, ini kebiasaannya yang beda. Gitu. Ini open dia naik turun di sini. Ini 20 menit ya. Kalau di 1 menit kan nanti kelihatan kok.
Nah, untuk untuk IJBP agak sedikit kerja keras untuk mempelajari kebiasaannya. Ya. Itu untuk HMSP. Jadi HMSP, ICBP. ICBP agak sedikit kerja keras ya buat pelajari daily-nya. Oke. Lanjut ke apa lagi? Antam. Ini nih. Banyak yang menangis di sini. Antam. Ayo. Lihat. Gap down, turun, sempat naik, turun. Gap down, sempat naik dikit, turun. Habis ini naik. Ini yang sempat kemarin naik, disangkanya mau naik lagi. Habis itu gap up, turun, open, sama dengan close, turun, open, masih gap down, naik. Open, gap up, open, gap down, open, gap down, open, gap down. Nah, Antam, opennya itu gap down. Udah kebiasaan gap down, gap down. Jadi kalau mau average Antam, masuk pada saat market jalan. Cuma kan kendalanya di Mire ini, kalau market pagi, ada susah. Nah, coba kita turun ke menit. Lihat pagi-pagi ya, sebentar. Pagi sempat naik, turun. Terus hari kemarinnya gap down, naik. Gap down ada naik, ada turun. Gap down ada naik. Nah, berarti ini transaksinya pagi banget. Cuma jadi kendalanya gini, kalau Antam. Bisa Bapak Ibu pakai order booking buat pagi. Buat beli. Jadi market close, order booking beli buat average besok, tapi langsung jual. Cuma kalau pagi kan rada susah Pak Bu. Tahu sendiri Mirai gimana kalau pagi ngeleknya minta ampun. Ya. Jadi rada susah. Ih. Jadi kalau pagi begitu ya. Kalau mau lihat pergerakannya, kebiasaannya seperti itu. Oke. Pegas. Pesan order booking beli atau jual itu di jam 3:30 setelah market close. Ya. Order booking di jam 3:30 setelah market close. Oke. Pegas. Yuk kita lihat pegas. Nah, pegas ini sekali gap down, habis itu bukanya loncat ke bawah, tapi sering loncat ke atas. Nah, pegas ini kalau Bapak Ibu dapat beli di close market, dia gap down, ya masih bisa naik sih yang seperti ini, masih bisa kejar berapa tik nih. Masih dapat 2 tik, 3 tik, 4 tik lah. 2 tik, 3 tik. Masih bisa cuan. Masih bisa dapat. Sekalipun dia gap down. Habis itu jeblak, ya mau gimana. Tapi intinya pegas bisa kita pakai order booking. Beli sore, jual besok pagi. Cuma kalau dapat yang seperti ini, ya siap-siap cut loss. Ya. Siap-siap cut loss. Coba kita turun ke menit deh. Oke.
Naik dikit langsung dibantai ya. Berapa tik nih ya? 1540, oh masih dapat 3 tik. Ini juga. Ini yang Amsyong kalau dapat yang ini nih. 2 hari ini. Tanggal 22 terus sama tanggal 25 nih. Pegas sedikit kerja keras ya. Tanggal 22 dan tanggal 25. Ini dapat harga yang sama. Ya. Jadi mempelajari kebiasaan si marketnya itu seperti itu. Jadi Bapak Ibu harus cek candle per harinya, terus turun ke menitnya, kira-kira potensi enggak. Yang paling aman sebenarnya kalau dia tidak bikin gap down. Tidak ada sejarah bikin gap down, itu enak. Terus selalu bikin shadow ke atas. Nah, itu bisa dimanfaatin buat average sambil cari cuan. Tapi kalau ada yang sering bikin gap down, nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, satu lagi pesan, jangan sampai ini mau average sambil cari cuan, tapi malah nyangkut lagi karena nggak berani cut loss. Itu aja, gitu loh. Jadi agak sedikit hati-hati ya. Maksud saya gini, setelah ini dikasih tahu, jangan dulu mentang-mentang gini besok langsung diterapin, jangan. Pelajari dulu sahamnya, gitu loh. Pelajari dulu kebiasaan geraknya. Kalau sudah tahu kebiasaan gerakannya, nah Bapak Ibu itu enak sudah mau entry-nya kapan, mau berapa tiknya kapan. Tapi ingat, yang namanya average begini, kita nggak ngambil banyak tik, artinya nggak ngambil banyak profit. Istilahnya itu ketutup fee transaksi, dapat cuan sedikit nggak masalah. Yang penting average-nya turun. Jadi nanti kalau harga balik arah, ya Bapak Ibu nggak nunggu terlalu lama. Ya, jadi seperti itu sih caranya. Cuma rada capek ya, karena sehari belum tentu itu terjadi loh. Gitu loh. Nah, Pegas gitu ya, Pegas masih bisa lah. Dia satu kali gap down, tapi jarang-jarang sih. Jadi kalau misalkan mau entry sore, besok pagi langsung jual pasar order booking, nggak masalah. Apalagi kalau masih bisa dapat cuan lebih, ya bagus gitu. Oke, lanjut. WSKT. Nah, WSKT. WSKT sekali gap down. Kemudian kalau dapat ini ya apes. Ini kita bicara fair-fairan aja ya. Jadi kalau dapat seperti ini, apes. Dapat seperti ini, apes. Gap down masih bisa naik sedikit, tapi ini kan nggak nyampe ke harga close-nya, selisih 1 tik ini ya. 1685 ini low-nya 1700 ya, 1 tik. Jadi rugi 1 tik tambah fee berarti sekitar 0,4 tambah 0,37 berarti 0,77. Kalau dapat yang begini enak, dapat shadow-nya masih bisa jualan pagi. Close di sini dia gap beli di sini, bukannya gap up, ini juga cuan gede nih. Tapi kalau dapat yang begini, ya
Harus rela cut loss. Yang maksud saya rela cut loss gini loh. Ya harus cut loss karena Bapak Ibu niatnya mau average gitu loh. Supaya saham ini kalau naik nanti nggak berat. Harga Bapak ikut turun ke bawah, harga sahamnya begitu naik kekejar gitu loh. Nggak nunggu lama ya. Jadi waskita ya sedikit kerja keras lah ya. Oke, PTPP. PTPP sama PTP. Nah, PTPP ini case-nya beda. Ya, lihat ini sama terus gap down, turun. Ini hampir sama ini kayak waskita nih. Tapi lebih banyak gap down dia. Jadi sedikit berbeda case-nya. Nah, kalau sudah begini biasanya masuknya itu pagi pada saat open market. Cuma ya begitulah Mira ya. Kalau pagi ordernya susah. Jadi itu yang agak sedikit banyak kerja kerasnya. Jadi ini nggak bisa entry di close market kalau PTPP. Rada susah. Nah, kalau lihat menitnya dia turun dulu baru naik. Kalau ini masih dapat nih yang tanggal 25 ke 26 masih bisa. Tanggal 22 ke 25 nggak bisa. Tanggal 21 ke 22 nggak dapat. Tanggal 20 ke 21 dapat. Tanggal 27 dapat. Tanggal 28 dia gap down naik sedikit. Ya, seperti itu. Kalau mau pelajarin karakternya. Ya. Oke. Semua Pak. Agri. Oke, Agri ya. Coba lihat daily. Nah, Agri ini dia masih dapat, nggak dapat. Kalau entry close market yang nggak dapat. Ini dapat. Agri harga 1675 coba. Open 860, high 890. Masih dapat nih. Tapi ya sedikit hati-hati ya sama Agri ya. Karena kebiasaannya seperti itu. Ini nggak dapat, ini nggak dapat. Ini nggak dapat juga. Ini dapat. Ya semoga Agri besok bisa bikin shadow begini. Coba lihat menitnya. Ya, shadow. Turun dulu baru bikin shadow. Nggak dapat. Ini masih dapat. Oke, itu Agri ya. Jadi pelajari sahamnya. Breeze 20 menit. Ini dapat, nggak dapat, nggak dapat. Nah, semoga di 2 hari ke belakang ini dia naik lumayan, turun lagi, bahkan gap up. Habis itu turun. Semoga besok kayak gitu lagi. Masih bisa. Terus Akra. Jauh banget ya turunnya Akra ini. Open habis. Kalau dapat yang begini enak nih. Tapi Akra agak susah ya.
kalau ngelihat histori 6 hari ke belakang, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari ke belakang, susah mau di average. Tapi kalau kemarin dapat nih, berapa hari nih? Ini dapat, ini nggak dapat, tapi ini dapat. Berarti ini seling 1, mudah-mudahan kayaknya besok nggak dapat nih. Besoknya lagi harusnya dapat. MDKI. MDKI bisa beli close market, Mas Zendi ya, beli close market, besok pagi jual, close market besok pagi jual. Nah ini yang enak mau di average nih. Seperti begini nih. Beli di close market, besok naik. Beli di close market, besok naik. Beli di close market, walaupun ini candlenya merah, dia jam ke atas baru turun. Ya. Nah, pas di sini ini apes. Beli di sini dia masih bisa naik, turun lagi nggak ada masalah. Besoknya jam lagi, turun lagi, jam lagi, turun lagi. Nah, ini paling enak di average. Masih bisa di average, beli sore, besok pagi jual, masih bisa dapat cuan, harga turun. Itu MDKI ya. SMRA. SMRA sama, bisa. Bisa nih SMRA. Terus LPKR. LPKR rata-rata bisa, tapi kalau lagi dapat gap down seperti ini, ya prepare aja. Terus ASRI. ASRI ya sedikit kerja keras, soalnya jelek banget. Momentum aja dia bisa. AMSP. Minat HMSP. Mau entry di berapa? Ntar ya, satu-satu. Sekarang juga boleh HMSP. Batas cut loss 1085. 1085. Oke, satu-satu ya. Oke, itu sudah. Akra udah. Oke. WSBP. Nah, ini weekly. Coba kita lihat daily. Nah, WSBP sebenarnya bisa. Cuma ada momen di mana nggak dapat seperti ini. Dia gap down langsung turun nggak dapat. Nah, tapi berikutnya masih dapat. Ini masih dapat, ini masih dapat. 1, 2, 3, 4. 4 hari dapat, gagal 1, tapi dibalas 4 hari, harusnya sih nggak ada masalah. WSBP masih bisa ya. Kalau mau average, kalau mau cut loss, WSBP mau cut loss, ya kalau berani cut loss nggak apa-apa. Tujuannya kan minim 220 dan 173. WSBP bisa ya. Beli di close, jual besok pagi. Bisa. Oke. Artinya kita tetap harus menunggu ketika harga naik dari harga beli kedua ya Pak. Meskipun nanti rata-ratanya harga di Porto tidak menunjukkan nominal 1.300, artinya nanti akan tetap warna merah atau minus sebenarnya. Namun cash kita akan menjadi bertambah. Ya, benar Ibu Amalia. WSBP wajar nggak Pak? Wajar, masih wajar. Terus IMAS sudah minus 35%.
35%. Nah, kita lihat IMAS. Ya. IMAS susah di average. Kenapa? Lihat. Selalu gap down dan dia nggak pernah bikin shadow tapi ya begitu gitu. Jadi agak kerja keras ya IMAS. Kalau saya sih nggak berani IMAS buat di tektokin di average down karena susah ini mau mending tunggu bottomnya aja 749. Soalnya kalau mau di average, mau dipakai cara yang kayak tadi, ini resikonya tinggi. Gitu. Dan ini pasti rugi nih kalau mau di average sambil cari cuan nggak bisa. Nggak ada yang nyampe. Untuk tahu karakter saham sudah tadi ya, Mas Chan order booking udah, ilmu nyopet nih emang. Jadi kalau sebenarnya ini ilmu copet yang saya terapkan di market, nyari 1-2%. Tapi harus pelajari pergerakan sahamnya, Pak, Bu ya. Jadi nggak sekedar nyopet. Untuk volume yang ideal berapa persen dari volume yang dipegang? Ya kalau idealnya kita nggak bisa bilang ideal. Intinya gini, untuk lotnya semakin besar ya semakin cepat average-nya. Jadi harganya semakin cepat ikut turun. Tapi kan ada teman-teman yang punya volume kecil, nggak bisa gede. Jadi volume disesuaikan aja dengan masing-masing. Intinya kalau semakin besar volumenya, ya semakin cepat average atau harga turun. Harga average-nya turun. Tapi kalau semakin kecil, ya semakin lama. Cuma ya tujuannya kan kita supaya nurunin. Ya sekalipun kecil, ya jangan putus asa sih. Karena memang rada sedikit capek. Bahas Tai Chi juga. Tai Chi. Tai Chi apaan? Yang jual lalu nadain di bawahnya, cuma resikonya kalau harganya malah mantul bisa nangis. Oh, short selling. Short selling belum boleh, jadi nggak usah dibahas. Short selling itu gini loh, banyak nasabah yang nanyain saya ingin ikut trading short selling. Nah, di Indonesia itu ada dulu. Nah, sekarang di close sama Bursa dan OJK. Nggak boleh, apalagi market lagi begini. Nah, itu bisa terjadi, tapi kalau untuk individu itu nggak bisa. Biasanya itu kayak MI itu bisa. Kenapa MI itu bisa? Bahasanya gini loh. Short selling di saham itu, dia nge-short, dia nge-sell, jual saham. Tapi sahamnya minjem. Dia memang nggak punya sahamnya, tapi dia bisa ngomong, bro, aku pinjam saham lu dulu deh, gue mau jual, mau short. Nanti begitu sudah sahamnya turun, dia beli lagi. Baru setelah beli baru dikembalikan. Nah, makanya sebenarnya itu bandar nggak ada ruginya. Kalau barangnya dipinjam buat dijual, nanti dia beli lagi di bawah, nanti baru dikembalikan lagi ke barangnya ke si yang punya. Tapi kalau barangnya nggak turun malah naik, kelar. Karena jaminannya 250% dari dana yang disetorkan. Jadi yang mau short selling, pikir-pikir dulu deh. Apalagi perbandingannya jauh ya, nggak menarik lah short selling di IISG orang naiknya 25%, turun cuma 7%, nggak sebanding. Itu agri atau agro, Pak? Agri ya tadi ya. Oke, Mas Chan catnya agro. Oh, agro. Agro. Oke, agro. Ini agro. Rada susah mau ditektokin, mau di average, tapi 3 hari ini lumayan. Kalau yang 1, 2, 3, 4 ini rada susah.
ya, rada susah. Walaupun ini masih dapat, kalau sudah dia gap down naik sedikit, ini gap down masih naik. Kalau dapat ini ya syukur. Kalau yang masalahnya itu belum tentu dapat begini gitu loh. Tapi ini 3 hari ke belakang masih bisa ya. Nah, pelajari lagi. Pakai tema dema bisa nyopet kali-kali ya, bisa. Si Om Ferry mah. Tema dema bisa nyopet. Tins. Tins, oke Tins. Tins harus bisa nggak ya? Bisa sih. Tins ini bisa, cuma coba. Keras itu Pak. Keras belum bisa. Keras tadi udah susah, nggak bisa. Tins masih bisa ya, tapi kejadian 2 hari ini tanggal 29 dengan 28 itu gagal. Nggak tahu nanti kalau hari Senin dia bisa bikin apa enggak. 29 bisa dapat nih. Kemarin 8.15 ke 8.50 masih dapat 3 tick, masih dapat lah. Batasan cut loss-nya berapa persen ya Pak? Kalau gini, namanya sekarang market lagi turun begini ya. Itu seminimal mungkin cut loss-nya. Jadi pagi open 5 menit dia nggak gerak naik, udah babat aja deh. Daripada ikut kesangkut lagi average-nya. Tapi lihat keadaan ya, lihat, makanya saya bilang pelajari dulu sahamnya, karena tipe-tipe mau di cut loss-nya itu beda-beda. PTPP udah, Adaro Telkom, baru nih. Adaro bisa, sangat bisa ini. Nih, lihat. Adaro ini enak. 1, 2, 3, 4 harusnya dapat nih. Oh, mati di sini tapi. Oh, dapat sih. Adaro bisa nih. Adaro bisa. Telkom, aduh. Telkom lagi. Telkom kalau kebiasaannya yang di sini bisa. Tapi untuk beberapa hari ini dapat di sini jam bagus. Nah, di sini yang kelar nih. Telkom pantau dulu deh. Jangan langsung, ini dia berubah kebiasaan nih dari tanggal 29 nih. Ada aneh-aneh. Ira, aduh, siapa nih? Ibu Amalia. Ira, kayaknya dia udah lihat chat deh. Ya, Ira nggak bisa ngomong saya, susah. Bull, WG, Rals, BBTN. Oh, kita lihat. Bull, iya, sometimes bisa sih. Rata-rata bisa. Tapi kalau kena yang ini ya rada harus ambil resiko. Bull ya. WG susah, tapi bisa. Kalau dapat begini ya sudah. Dapat begini masih bagus, dapat gini masih bagus, dapat begini nggak bagus, dapat gini nggak bagus. Real. Rals. Gap down naik tutup. Gap up naik turun naik. Kalau ngelihat 3 hari ke belakang masih bisa. Kalau di sini susah. Terus BBTN kalau dapat gap down ya begini ya. Tapi kalau nggak dapat harusnya bisa BBTN. Aces.
Aces belakangan ini ya 1, 2, 3, 4, 5 masih bisa. Tapi kalau dapat yang ini, yang satu ini ya dari tanggal berapa nih? 25, 26 ke 27 ya lumayan. Aces masih bisa. Pacan apa enggak lebih baik tunggu market agak tenang baru di TikTok? Sarannya yang bagus Ibu Anui. Terima kasih. Jadi ini ada saran dari teman kita Ibu Anui. Apakah nunggu tenang dulu baru TikTok sambil average? Boleh. Itu lebih baik. Kenapa lebih baik? Lebih aman. Kalau market lagi begini, ya resikonya masih tinggi. Kalau mau nekat, pelajari dulu pergerakan harganya. Pelajari candle daily-nya, turun ke menitnya. Nanti dilihat tuh close market dengan opening market. Bisa nggak ngambil peluangnya? Itu ya. Thank you Bu Anui atas sarannya. Bagus banget. Bris ada kemungkinan naik lagi nggak ke harga atas? Ada. Tapi kapannya kita nggak tahu. Kenapa saya bilang nggak tahu? Seperti hari kemarin, kita udah bilang, Bris sama Antam itu overrated. Kita udah bahas. Kenapa overrated? Kalau Bris, itu kan ada dana gede mau masuk ke Indonesia. Tapi harus lewat bank syariah. Nah, dana yang mau masuk itu tidak memenuhi syarat dari semua bank syariah sebelum merger ya. Jadi ketika sudah merger ini tujuannya sebenarnya untuk narik dana dari luar ke dalam. Untuk yang dana-dana yang sifatnya syariah. Oke. Nah, ketika merger, isu yang paling gampang adalah naik buku. Naik buku udah nih. Nah, sekarang kita lihat bener nggak dananya masuk? Tuh, itu satu. Yang kedua, naik buku udah. Nah, overrated-nya di mana? Jadi, kita menganggap bahwa begitu dana masuk, bahwa bisnisnya bank syariah ini akan melebar. Tidak hanya di bankingnya saja. Tapi kan kita belum tahu nih, dananya masuk apa enggak. Terus bisnisnya melebar kemana. Bisnisnya apa aja. Nah, overrated-nya di situ loh. Bisnisnya belum berjalan, dalam artian dananya belum masuk. Kalau merger naik buku itu hal yang harus. Kenapa? Karena dananya kan makin gede karena merger ya. Kan gitu. Nah, jadi overrated-nya di situ, bisnisnya belum berjalan, investor sudah berekspektasi tinggi bahwa Bris ini bakalan naik tinggi. Ya kejadian gitu loh. Dan sekarang turun, iya mau gimana lagi? Ya kita doanya sekarang ya bisnisnya semoga lebih bagus ke depan. Sama dengan Antam. Seperti itu gitu loh. Mulai dari pembangunan apa? Ya bisnisnya baterai dan segala macamnya semua hubungannya ke sana semua gitu loh. Tapi kan proses. Jadi ekspektasinya udah tinggi gitu loh. Sedangkan bisnisnya belum berjalan. Nah, kalau Antam sekarang turun, ya seharusnya sih memang harus ngikutin bisnisnya, gitu. Ya semoga sih bisnisnya jalan ke depan, jadi harganya bisa kembali lagi gitu. Oke ya. 3 tik maksudnya gimana, Pak? Iya, 3 tik itu gini loh. Saham itu kan ada apa namanya? Kenaikannya berbeda-beda, ada yang satu tik itu 1 poin, ada yang 1 tik itu 2 poin, ada 1 tik itu 5 poin, ada 1 tik 10 poin, gitu loh.
Jadi kalau misalkan dia naik 3 tik ya tergantung harga sahamnya. Kalau harga sahamnya di atas 200 itu kan per 2. Satu tiknya itu per 2 poin. Itu ya. Unilever. Unilever daily masih bisa. BBNI Pak sekalian supportnya. BBNI masih bisa tapi tipis. BBNI bisa tapi tipis ya. Support BBNI di berapa? BBNI masih ini sudah sampai di support dekat 5.273. Kalau break tujuannya ke 4.900-an. Ya, BBNI. Oke. Apalagi? Aduh, berat WNSD Tins. Berarti IPCM sama IPCC no hope sudah. Ah, belum lihat aku. IPCM. Coba kita lihat IPCM. Iya. No hope. Ini di IPCM, IPCC. Iya, overall begitu. Ini semua yang dibahas average down untuk cuan lagi ya Pak? Ya, jadi gini sebenarnya. Yang dibahas itu kita sambil average down, sambil cari cuan. Ya, tapi cuannya yang nggak gede. Syukur-syukur dapat lebihnya 1% ya bagus. Kalau enggak ya kita tipis gitu loh. Yang penting nutup fee, tapi turunin harga dan kita punya cash, dana cash untuk tetap gerak gitu loh. Jadi nanti kalau sudah harganya kayak average sampai di bawah, mendekati harga market, nah kalau sahamnya mantul lagi ke atas, nggak nunggu lama. Nyopet dikit-dikit untuk kurangi minus. Yes, benar sekali Pak Ivan. Ini makan nasi dari kamu cium-cium ini tandanya. Oke. Itu di atas kami. IPCC. Oke. Yep, sama mikirnya tunggu ke harga normal dulu, ntar main di sideways aja buat selamatin. Boleh. Nunggu sideways, nunggu market. Ini kan market lagi pisau jatuh nih. Nanti kalau sudah mulai landai, itulah waktu yang enak gitu loh. Kalau yang seperti begini agak sedikit beresiko. Maaf baru join, ini intinya market masih akan turun terus ya. Ya, jadi kita mainnya nyopet-nyopet aja. Iya, kalau sahamnya berpeluang dicopet boleh. Tapi kalau lagi down begini agak sedikit beresiko. Pak Chan, kalau Antam target turunnya di angka berapa ya? Udah tadi bukan? Antam. Nah itu ya, target turunnya 2.000, 1.700. Semoga nggak lewat 1.700 ya. KLBF gimana? KLBF masih bisa. Masih bisa di-tektokin. Dengan kondisi seperti ini ya, masih bisa. Cuma kembali lagi, ya tadi pesannya Bu Anui bagus banget, nunggu market sudah santai itu lebih enak. Terus Pak Chan, akankah penurunannya September tahun lalu seperti tahun lalu? Harusnya sih enggak ya. Harusnya sih enggak. Karena kan tahun lalu itu double case ya, double case. Pertama waktu itu muncul kasus Jiwasraya dan itu berimpact pada semua saham. Makanya waktu itu progres kita yang tahun lalu 2019
kita ngumpulin saham-saham saham-saham konstruksi, banyak yang rugi. Waktu itu memang saya rekomendasi rugi semua. Waktu itu sempat naik di Desember, muncul kasus Jiwasraya, langsung dibantai. Yang nggak sempat take profit, pasti nyangkut. Tapi ya untungnya yang pada sabar, di grup itu ada kok, banyak. Saya waktu itu rekom PTPP, tapi yang sabar ketahan udah balik lagi. Bahkan udah cuan di di kemarin di Desember udah ketahuan kok. Sampai Januari ini udah pada cuan lagi. Memang setahun. Nah, nggak enaknya apa tahun lalu itu jujur aja saya juga di luar ekspektasi. Pertama kasus Jiwasraya, yang kedua itu corona. Asabri juga Pak. Jiwasraya kan terkait dengan Asabri gitu. Jadi ya mau nggak mau lah, kita juga di luar ekspektasi gitu. Ya akhirnya ya banyak yang nge-hold dan kemarin sih sudah pada taking profit sudah. Nah, tahun ini harusnya nggak seperti tahun kemarin, ya. Banyak yang berharap bahwa tahun ini seperti tahun kemarin. Gejalanya apa? Ya mulailah dikorek-korek BPJS tenaga kerja, kemudian vaksin Sinovac ini juga banyak yang yang bilang jelek dan segala macamnya lah. Padahal ya tergantung, para ahlinya juga sudah bilang gitu. Ya macam-macam. Ya harusnya koreksi saat ini tuh nggak seperti tahun lalu yang lumayan ya. ISG itu sampai 54% lah penurunannya. Ya semoga enggak. Jadi hopefully sih pengennya koreksi normal. Cuma akan berasa ke teman-teman. Kenapa? Beberapa saham yang naiknya sudah lumayan, ya kayak Antam, kayak KF, kayak Inaf, dan yang Breeze, sedikit saham yang seperti itu ya. Ya nggak terlalu berpengaruh dengan ISG gitu. Ya, jadi seperti itu. Mungkin di saham teman-teman di sini pada pada turunnya 35%, 50 sampai 40% seperti itu karena memang harganya di harga tinggi. Jadi seperti itu ya. Sepertinya penentuannya Senin dan Selasa minggu depan. Pak, saya ada pegang average-nya masih di atas, tapi mulai mendekati harga saat ini. Lihat saham yang saya pegang hampir semua nukik. Apakah lebih baik saya ambil dulu semua saja ya Pak? Belum berubah jadi minus, cuma masih berharap besok naik lagi ESG-nya. Tergantung. Kan kemarin saya bilang. Di awal saya bilang ada dana gede juga yang mau masuk ke saham-saham BUMN. Ya, yang punya dana gede juga nggak mungkin ambil harga premium, pasti minta dikoreksi supaya bisa masuk dari bawah lagi. Jadi seperti itu. Ya akan naik lagi. Ya cuma naiknya nanti ke bulan April itu agak berat. Kenapa agak berat? Pertama kita lagi kondisi pandemi. Yang kedua sebenarnya window dressing kemarin itu sudah berjalan sampai saat ini gitu loh. Cuma kan beritanya tidak ada window dressing itu. Padahal window dressing itu kan nunggu laporan kuartal keempat. Nah, laporan kuartal keempat kita lihat nih. Nah, kemarin ada temen di grup juga yang share laporan keuangan bank deh. Saya belum lihat tuh laporannya. Ya dengan kondisi begini, sebenarnya ekspektasinya untuk lebih tinggi daripada tahun sebelumnya ya rada susah, tapi minimal
tetap profit, minimal tetap profit, ya, minimal tetap profit, tapi tidak rugi, gitu loh. Tapi ya agak susah sih kalau di Indonesia. Kenapa? Profitnya turun aja dianggap jelek emiten itu, gitu loh. Padahal masih profit dengan kondisi begini, gitu loh. Jadi agak dirubah mindsetnya sedikit, gitu. Kecuali perusahaan itu memang rugi, gitu. Kalau di Indonesia kan enggak, perusahaan masih profit, walaupun profitnya turun, dibilang jelek gitu. Padahal masih profit. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, untuk Ibu Amalia, saya juga nggak tahu nih saham-sahamnya apa aja. Tapi kalau masih berkisaran infrastruktur banking, ya lihat aja kemarin dari bulan 9-10 sampai Januari, baru sekarang turun kan, Januari akhir. Jadi seperti itu. Oke, Mbak Fitri. Pak, misalnya nih kalau Antam didiemin aja minusnya, saya nunggu siapa tahu naik, dan kalaupun CL nggak dalam banget, selama masih ada dana lain, it's okay nggak Pak? Cash masih ada 50%. Nggak ada masalah. Mau di-tektokin atau nunggu harganya tenang dulu ke bawah, baru mulai average juga boleh. Sambil naik pun mau di-tektokin boleh. Yang penting itu tadi pesan saya. Lotnya harus sama. Masuk 10, keluar 10. Masuk 20, keluar 20. Masuk 100, keluar 100. Tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau Antam tunggu di 1700 baru average down ya. Ya, tujuannya ke sana sih. Semoga nggak break 1700 ya. Antam dan Bang Pak. Bang nggak ada masalah sih harusnya. It's okay lah. Cash is the king, yes. Oke. Okay. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ilmu ini sebenarnya ilmu tektokan yang saya pakai. Nah, kemarin saya buatkan sistemnya, cuma saya belum sempat mantau lagi. Jadi itu sistem memang saya buat kebiasaannya selama seminggu itu, dia kebiasaannya seperti apa sih? Namanya sistem tektokan. Waktu kemarin saya sering share. Jadi biasanya kita beli itu di close market, besok pagi kita jual. Biasanya 1-2%. Waktu itu sering bareng-bareng kok. Sama Bu Sinta juga, sama Bu Anui juga sering. Jadi gitu. Cuma saya belum garap lagi gitu, karena kemarin jujur aja selama bulan 11 bulan 12 ya ngurusin akun aja yang pada mandek-mandek gitu. Sampai sekarang pun masih overload, pusing kadang-kadang. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Intinya kalau mau average down sambil cari cuan, bisa pelajari karakter sahamnya, pastikan jumlah lotnya, keluar masuk lotnya sama, ya. Terus yang catatan yang paling penting adalah ketika Bapak Ibu jual, itu gain and loss pasti akan tercatat rugi. Kenapa? Karena pasti jualnya harga rata-rata, bukan harga yang kita beli di bawah. Ya. Tapi kalau cuan, cash-nya Bapak Ibu pasti bertambah. Makanya kalau sebelum melakukan ini, catat dulu cash-nya. Misal, cash saya 1 juta. Nanti beli misalkan 20 lot. Sudah selesai 20 lot, keluar 20 lot. Nah, dilihat cash-nya. Pasti akan bertambah. Jangan jadi 1 juta 10.000. Ya, kayak gitu. Ya. Hampir sama dengan cash di atas, seringkali saya ragu untuk TP karena masih belum sesuai dengan plan. Misal, belum mendekati area resisten dan sebagainya, tapi mendadak harga turun. Terus ISG akhirnya floating.
tapi mendadak harga turun terus, sehingga akhirnya floating profit-nya jadi ikut turun signifikan. Seringkali sudah floating profit di atas 30-40%, terus turun sampai di bawah 20%. Bagaimana kira-kira Pak? Saya belum terbiasa dengan trailing stop. Jadi gini Pak, oke kita bahas aja lah ya. Nggak berfungsi trailing stop di Mirai itu nggak berfungsi. Jadi gini, teman-teman ya. Ini kita bahas money management kalau begini. Ya, karena di Mirai itu nggak ada trailing stop. Bukan waduh gawat, Mas. Yang ada cuma automatic order, TP, dan cut loss. Jadi nggak ada trailing stop. Nah, gini. Kalau mainnya seperti ini, misal nih Bapak sudah untung 30-40%, biasanya itu kita lakukan di bulan 9 sampai bulan Januari. Ya. Bulan 9 sampai Januari. Itu biasa dapat profit di atas 20-40%. Nah, saya pernah bilang di grup, kalau sudah dapat segitu, take profit 50%-nya. Misal nih, kayak siapa? Pak Ivan. Bapak sudah cuan 40% nih. 20%-nya ambil, Pak. 50%-nya ambil dari 40% itu. Tapi kalau masih ragu, ambil 80% dari 40%-nya. Sisa 20%. Ya. Nanti begitu turun, ya Bapak sudah take profit nih. Tinggal nunggu momen buat tambah lagi gitu loh. Jadi harga pun masih di bawah. Makanya money manajemennya seperti itu. Jadi ketika sudah mencapai walaupun belum mencapai ya, take profit lah. Take profit 50% dari yang sudah cuan ya. Misal cuan 40%, ambil 50%-nya. Kalau masih ragu 60%, masih ragu 70%, masih ragu 80%, masih takut, ambil 90%-nya. Sisain 10% di dalam. Kenapa sisain 10%? Kita udah nggak ada pikiran. Kalau misalnya, waduh Pak, begitu di TP, nah ini kebiasaan ya. Begitu sudah di TP, sahamnya naik. Nah ini kita kebiasaan manusia begini. Tuh kan naik, sudah di TP, ya biarin dia naik dong. Bapak masih punya juga 10%-nya gitu. Ya. Kenapa? Masih ada saham yang lain yang bisa kita garap. Jangan berpatokan sama saham itu aja. Gitu loh. 10% biarkan dia naik. Kalau naik, kalau turun, ngomel juga kan? Dan kayak gitu. Jadi lebih baik seperti itu. Take profit. Nggak mesti semua. Ya sewajarnya, se-confidence-nya, seenaknya dari masing-masing teman-teman aja. Kalau saya biasa Pak begitu. Jangankan nunggu 40%, Pak. 3% aja saya kabur. Susah-susah nyari 3%. Sehari. Proyeknya itu langsung all in, anggaran gitu Pak, di bulan 9 dan jual di bulan 1 tahun depan, atau masuk cicil di bulan 9. Nah, itu siklus Mas, siklus. Kalau proyek yang sekarang, ya sekarang gini loh. Yang namanya ada dana gede mau masuk, itu mereka bahasanya mau 10 tahun di hold pun nggak masalah. Gitu loh, nggak seperti kita. Contoh nih, dana yang tersedia 10T. Ya, masuk 100-200 juta, ya nggak ribet lah buat mereka gitu. Mau di hold sampai 10 tahun juga nggak ada masalah. Gitu. Bukannya auto sell TP or CL itu ada setelannya mau loss dan TP di setting di awal berapa persen sesuai keinginan Pak. Betul.
itu automatic order Mas Leo. Tapi kalau Mas Leo bilang trailing stop itu beda Mas. Trailing stop itu dia bergerak mengikuti harga. Harga naik, trailing stopnya naik. Begitu harga turun, trailing stopnya nggak bergerak di situ aja. Gitu loh. Jadi maksudnya trailing stop itu apa? Ini loh. Kita beli di harga 1.000. Begitu harga naik sampai 1.500, kita pasang trailing stop di 300, 1.300. Harga naik lagi 1.600, yang 1.300 trailing stop ini tadi naik ke 1.400 Mas. Tapi kalau harga yang di atas dari 1.600 turun ke 1.500, trailing stopnya tetap di 1.400, nggak ikut turun. Gitu. Ya, beda dengan take profit sama cut loss, itu udah pakem Mas, tentuin duluan TP-nya di 1.000, cut loss-nya di 900, udah di situ aja diem, nggak gerak. Nah, itu trailing stop ya. Pak, saya mau tanya, faktor apa yang buat harga open besok naik atau turun? Tergantung pembentukan harga di pagi hari. Kalau lebih gede buy-nya biasanya dia naik. Kalau lebih gede sell-nya ya dia turun. Jadi di pagi pre-opening itu ada pembentukan harga. Ya, dibilang pasar gelap lah. Itu. Oke, jadi paham ya semua teman-teman ya. Semoga paham, semoga mengerti. Semoga ini bisa bermanfaat pada saat kita lagi nyangkut di atas. Dan ini sering saya lakuin sih. Jadi kalau saya nyangkut di atas, saya average dari bawah, saya beli di bawah, naik sedikit, saya keluar. Nanti nunggu besok lagi lihat keadaan, kalau bisa saya lakuin lagi. Cuma ngelakuin ini itu jangan di waktu yang sibuk. Bapak Ibu harus punya waktu, karena apa? Ini harus dipantau, kalau enggak tambah amsyong. Itu aja. Gitu ya. Nah, latihannya gimana? Latihannya pakai kertas, dicatat. Oh, hari ini closing di harga sekian, anggap saya beli 20 lot. Lihat besok. Oh, naik, saya jual di sini. Oh, dapat profit. Average turun. Cobain tuh. Selama seminggu lah, biar lancar. Kalau sudah seminggu udah bisa, nah silakan terjun ke market. Jangan main jeblak-jeblak aja. Ya, jadi simpelnya seperti itu. Nah, ini biasanya memang saya pakai buat tektokan. Waktu itu sempat juga buat sistemnya, cuma ya memang apa ya? Ini datanya delay. Tapi sih nggak apa-apa delay kalau saya, dalam artian saya cuma lihat closing market sama open market. Kemudian saya biasanya di sistem itu saya lihat range dalam 1 minggu itu kenaikan penurunannya berapa dari harga opening. Terus dari harga closing. Jadi kelihatan tuh harga lagi di atas atau harga di bawah. Biasanya kalau yang sudah lewat sampai 40%, 50% nggak disaranin. Biasanya yang pendek-pendek, yang deket-deket. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau mau dilakuin. Jadi ini udah dilakuin sama beberapa orang yang saya kasih tahu, dan dia bilang capek, tapi ada hasilnya. Ya, semoga teman-teman bisa kebantu dengan yang ini. Nah, jangan lupa sarannya Bu Anui tadi. Kalau market sekarang lagi begini, ya tunggu landai, tunggu market normal atau market yang nggak ngeresponnya terlalu volatile seperti ini, boleh. Jadi nggak usah panik dulu. Sebenarnya di market juga kita masih punya solusi yang seperti ini gitu loh. Oke, itu dari saya. Semoga teman-teman bisa bisa terbantu. Jadi kita sama-sama belajar. Ya. Oke, ada pertanyaan lagi?
Mas Ferry, ada masukan? Kayaknya ada Om Ferry di sini. Oh, sudah keluar. Ya, ada pertanyaan nggak? Semoga nggak ada. Jadi sudah ngerti semua. Obat. Siap, iya obat. Pak, apakah contoh settle auto sell pilih menu TPCL itu kita mau batasi kerugian 5% dan TP di 70% bisa kan? Bisa. Bisa. Cuma kan automatic order itu kan maksimal 7 hari. Jadi rajin-rajin memperbarui automatic order. Setelah 7 hari perbarui, setelah 7 hari perbarui. Siap Mas Andro, siap. Saya belum ngerti kenapa auto sell dengan trailing stop beda. Auto sell itu kan statis, Mas. Statis. Kita udah tentukan harganya di sini. Nah, kalau trailing stop itu gerak, Mas. Kalau harga naik, dia ikut naik. Kalau harga turun, dia nggak naik. Nggak naik, nggak turun. Itu aja sih bedanya. Pak, kalau sudah set TP lalu diubah bisa nggak ya? Bisa, setahu saya bisa. Kemudian kapan ya Pak jadwal trading bareng? Belum, saya di dalam kebetulan ada Pak Edward juga. Jadi saya tadi habis meeting juga sama temannya Pak Edward. Jadi kita sudah matangkan, kita akan buat sistemnya. Ya semoga cepat jadi ya. Jadi kita bisa live trading nanti. Semoga ya. Jadi ini proyeknya udah mulai jalan. Kita dapat data yang delay-nya bagus banget, walaupun delay tapi bagus. Jadi hanya delay 1-2 menit aja, jadi masih bisa kepantau. Nanti kita akan jadwalin kalau sudah jadi semua untuk live trade. Untuk auto order, kira-kira kapan bisa stabil untuk dipakai lagi? Nah, sampai sekarang ya ada yang masih berjalan, yang biasa pakai automatic order masih tetap pakai. Nah, ada juga yang gagal. Nah, kalau saya ditanya gagalnya kenapa, ya saya juga agak susah ngejawabnya, karena itu kan sistem yang berjalan. Kadang gini loh, ketika sistemnya ngirim ke judge, tapi ordernya terlambat masuk ke judge, itu juga bisa. Live trading itu mesti install aplikasi tersendiri atau gimana Pak? Yang live trading? Enggak, tetap aja pakai aplikasi biasa yang dipakai trading. Cuma saya, Pak Edward, dan Pak Ferry dengan Pak Agus itu kita lagi buat softwarenya yang nanti bisa dipakai, maksudnya buat ngasih signal gitu loh. Jadi nanti kita bilang nih, oh ini ada potensi saham A buy gitu. Ya sebenarnya di grup WhatsApp sudah live trading sih sebenarnya. Pak Ferry kan sering bilang seperti itu. Kan Porto kemarin sudah saya share juga, hasilnya kelihatan. Oke, ada pertanyaan lagi? Oh, maksudnya itu software indikator ya? Ya, ada indikatornya juga. Ada indikatornya juga. Cuma kita lebih kerja dengan volume. Sekarang lagi pembuatan kasetnya. Kasetnya lagi dibuat. Karena itu memang kita buat bareng-bareng karena emang buat trading sih. Buat trading, bukan buat invest.
Oke Pak, nanti tolong info ya Pak. Kalau saran di grup, karena chat rame suka kelewat. Siap. Oke teman-teman, ada pertanyaan lagi? Semoga ini bermanfaat semuanya. Apakah nanti akan seperti grup VVIP? Kalau VVIP enggak ya? Enggak deh. VVIP itu pom-pom. Free Pak, kita kasih sinyalnya free. Ya, kita kasih sinyalnya free. Tapi nanti kalau ada donasi ya monggo donasi. Kan gitu aja. Donasi kan juga nggak dipaksa. Donasinya juga paling ke RDN. Silakan transfer ke RDN. Karena memang kita nanti kalau ini software ini jadi, rencana kita mau roadshow juga. Cuma memang ada data yang kurang. Jadi kita belum bisa dapat data itu. Karena kalau dapat data itu bayar, saya juga nggak tahu udah bayarnya berapa dah. Kemarin tuh belum nanya-nanya sih. Kalau dari IDX itu harganya 22 juta untuk data doang. Kalau sudah ada data itu, wih, kita bisa tahu bandar mau ngapain. Bandar mau naikin harga, bandar mau turunin harga. Wih. Ya, 22 juta 1 tahun Pak Edward. Aku cek tadi di ADX. Iya, kan nanti dicoba dulu. Coba aja. Nanti kalau berguna bisa cuan berapa, ya tinggal donasi berapa. Kan kayak gitu. Pada beli, Pak. Ya kita lihatlah nanti. Apakah itu auto robot trading ya, Pak? Enggak auto robot. Kita screener aja. Kita screener aja. Kita kasih signal aja, bukan robot loh ya. Jadi trading pada saat jam market. Jadi nanti softwarenya running pas jam market. Nanti kalau sinyal muncul ya kita langsung share. Izin out Pak, takut digebuk dosen. Iya siap. Matur suwun Mas Yendi. Apakah robot trading itu berguna dan akurat untuk trading Pak? Gini loh. Robot itu kan dibuat berdasarkan indikator. Nah, indikator itu siapa yang buat? Manusia kan. Sekarang kalau saya tanyain, pinter mana robot sama manusia? Itu aja sih, sesimpel itu gitu. Hanya saja memang robot itu tidak punya perasaan. Jadi ya cut loss di sini ya pasti cut loss.
TP di sini ya TP di situ. TP nggak nyampe, harganya balik turun, ya dia cut loss. Nah, jadi seperti itu tuh robot gitu loh. Karena apa? Dia saklek berdasarkan indikator yang dibuat dan dikerjakan, ya dia jalankan. Nah, akan bagus ketika market stabil. Karena indikator itu dibuat berdasarkan statistik. Nah, statistik itu kan bicaranya kan bicara yang normal ya gitu. Nah, ketika market tidak normal, ya semua akan berantakan. Gitu. Terus buat Ibu Amalia, Pak, saya kebingungan setting background software supaya bisa putih gimana ya Pak? Tapi di bagian grafik saja saya dari awal sudah black, jadi grafiknya kurang. Ibu masuk ke setting atas ini, ada tanda gear di atas ini. Nanti diklik aja, nanti tinggal pilih time setup. Di sini ada yang hitam, ada yang putih. Tinggal pilih aja. Nanti tinggal di, misalkan yang kayak saya kan time 2 green, ya tinggal di oke, di apply aja. Pak Jan, izin pamit, thanks ilmunya, siap sama-sama Ibu Anui, terima kasih masukannya. Ya, oke teman-teman, sampai di sini dulu. Semoga ilmu ini bermanfaat. Saya juga masih belajar, jadi kita sama-sama belajar di sini. Dan semoga bisa membantu teman-teman sehat semua. Thank you semua, sehat selalu, dilancarkan semuanya urusannya. Amin. Thank you semua, thank you. Selamat malam. Sama-sama semua, terima kasih.